Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ada di rumah maupun di tempat ini. Satu kemurahan Tuhan kita dapat kembali berkumpul bersekutu pada Tuhan. Kita mau satukan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita buka hati kita supaya Roh Kudus menjamah hati kita dan memimpin kita. Sampai hari ini oleh
pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi kami. Kami berharap Tuhan, Engkau melawat kami, memberkati ibadah ini, agar setiap kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan Roh Kudus bekerja, sehingga setiap kami dapat menikmati persekutuan yang indah antara Tuhan dengan kami. Mari Bapa, Engkau memimpin ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan urapi, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah tengah minggu malam hari ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhi Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami, Tuhan. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru,
sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, sucikan dan kuduskan hati kami, Tuhan. Layakan, bentuklah Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang senantiasa menuntun kami, Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu pada saat malam hari ini. Mari Bapa, urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh benar-benar termaterai di dalam hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda yang ada di sini dan Anda yang ada di rumah-rumah. Kita patut bersyukur bahwasanya kita masih memiliki kesempatan untuk bersama-sama di tengah pandemi yang sangat mengkhawatirkan. Biarlah kita terus berserah bersandar kepada Tuhan dan kita berharap selalu akan pimpinan Roh Kudus. Kuasanya ada di antara saudara dan saya. Pada kesempatan malam hari ini, saya mengajak kita sekaliannya untuk memperhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Galatia pasal yang ke-5. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Demikian berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Puji nama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa setiap orang percaya harus hidup sebagai saksi Kristus. Tetapi pada kenyataan yang kita lihat, mengapa ada banyak orang percaya yang tidak berhasil hidup sebagai saksi Kristus? Lebih tepat lagi, gagal sebagai saksi Kristus. Ada permasalahan serius dalam kehidupan orang percaya tersebut, sehingga ia gagal hidup sebagai saksi Kristus. Dan salah satu kunci atau penyebab kegagalannya adalah sebab orang percaya itu tidak tunduk, tidak taat, tidak menurut atas pimpinan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini kita menjumpai ada dua hal yang berbeda, yang bertentangan. Nah, apa itu? Keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging dan keinginan roh kedua-duanya berbeda.
Kedua-duanya bertentangan dan kedua-duanya berjuang di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika orang percaya itu tidak menuruti pimpinan roh, tidak mengikuti keinginan roh, tetapi mengikuti keinginan daging, ini suatu peringatan sebenarnya. Kenapa? Akan terjadi kegagalan-kegagalan. Alkitab menyebutkan bahwa keinginan daging itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih tepatnya lagi, Alkitab mencatat bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 21. Jadi keinginan daging membuat orang tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Berbeda ketika orang itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia nurut kepada pimpinan Allah. Sekarang dari mana kita lihat orang itu nurut kepada pimpinan Roh Kudus? Yang pertama, seseorang yang nurut dalam pimpinan Roh Kudus akan terjadi perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Kehidupannya terjadi perubahan yang sangat besar. Yang pertama. Yang kedua, seseorang yang nurut dalam pimpinan Roh Kudus, saya perlu ingatkan lagi sebelumnya, bahwa orang yang dipimpin Roh Kudus terjadi perubahan. Perubahan itu maksudnya ia meninggalkan kehidupan lamanya menuju kepada kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang lamanya ini adalah kehidupan yang masih dalam belenggu dosa. Nah, kehidupan yang baru adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tunduk dalam pimpinannya. Jadi, maksud saya, perubahan yang besar itu, dia meninggalkan kedagingan, keduniawian, menuju kepada kehidupan yang baru. Yang kedua adalah seseorang yang dipimpin Roh Kudus, kehidupannya akan nampak buah-buah roh dalam kehidupannya. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudaraku, hal-hal itu, 9 buah roh itu akan ada dan nampak, dilihat oleh orang. Bahwa orang itu menghasilkan buah-buah roh. Tetapi bukan berarti ketika seorang itu menghasilkan buah-buah roh, lalu dia bebas mengatur kehidupannya sendiri. Tidak. Orang itu harus tetap tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Orang itu harus tetap taat di dalam pimpinan Roh Kudus. Kedua keinginan itu terus berjuang dalam kehidupan kita. Sama seperti yang terjadi dalam jemaat Galatia. Jemaat Galatia mengalami satu persoalan di dalam kehidupan bersama. Dan Rasul Paulus menggambarkan kehidupan mereka di dalam Galatia, surat Galatia ini. Di mana terjadi satu perselisihan. Dan sebagai rahasianya, Rasul Paulus memberikan sebuah penawar, obat, supaya jemaat di Galatia tidak teracuni oleh kedagingan. Dan Rasul Paulus mengatakan, hiduplah oleh roh. Hiduplah di bawah pimpinan roh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Betapa penting kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan nurut dalam pimpinan roh Tuhan. Sangat penting sekali. Sebab ketika kita dipakai oleh Tuhan dan kemudian kita bangga, kita
begitu merasa dipakai Tuhan luar biasa, kemudian kita lupa bahwa semua itu bukan semata-mata karena kehebatan kita, tapi karena Roh Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Hati-hati, maka orang itu ada di bawah satu godaan yang besar. Ada di bawah godaan yang besar. Itu sebabnya ada banyak orang-orang percaya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang jatuh. Karena apa? Tidak bergantung pada pimpinan Roh Kudus, atau tidak menyerahkan diri dalam pimpinan Roh Kudus, tidak memberikan hati dan kehidupannya dipimpin Roh Kudus. Maka dari itu, saudaraku, saya mengajak saudara dan saya, kita lemah, tetapi oleh Tuhan dimampukan. Kita mampu, tetapi bukan kita. Kita bisa, itu karena ada Roh Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu bersyukurlah kalau saudara dan saya masih dipakai oleh Tuhan, diperkenan melayani Dia. Tanpa pimpinannya, kita tidak berkenan lagi di hadapannya. Ketika kita dipakai oleh Tuhan, tetaplah rendah hati. Rendah hati menurut apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan ini tidak mudah, membutuhkan kepekaan kita. Harus diasah terus menerus setiap hari agar kita nurut pada pimpinan Roh Kudus. Sebab sedikit saja ketika kita merasa, oh aku semakin hebat, hati-hati, kedagingan sudah mulai merasuki. Kita harus betul-betul mengantisipasi hal itu. Sebab kalau kita dipakai olehnya, kita melayani, kita diperkenan olehnya, kita berhasil karena kita mau rendah hati, dibentuk dan nurut dalam pimpinan Tuhan. Maka dari itu Rasul Paulus memberikan sebuah penawar racun kedagingan, yaitu hiduplah oleh Roh. Hidup menurut pimpinan Roh Tuhan. Sekarang, saudaraku, kita dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, janganlah kita menjadi sombong. Kalau kita mampu, kita diperkenan oleh Tuhan, justru harus kita semakin rendah hati, semakin kita peka lagi apa yang Tuhan inginkan supaya kita kerjakan. Sekali-kali jangan sampai kita terjerat oleh keinginan daging, sebab keinginan daging tidak membawa kita kepada kekekalan, tidak membawa kita kepada keabadian bersama dengan Tuhan, tetapi keinginan daging justru membuat kita jauh daripada Tuhan. Maka dari itu, berikan hatimu kepada Tuhan, berikan hidupmu untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau engkau belum merasakan, kalau engkau belum tahu bagaimana caranya, saatnya sekarang kita harus bergumul untuk itu. Kita memiliki kesempatan untuk itu. Hari-hari ini kita dalam masa peringatan Pentakosta, ada banyak waktu yang bisa saudara pakai untuk minta kepada Tuhan. Ini hatiku Tuhan, bentuk, jamah, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, dan beri kami kerendahan hati untuk rela dibentuk, untuk rela dipimpin, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ini saatnya bagi kita. Kalau mungkin gerejamu tidak mengadakan doa Pentakosta, saudara bisa berdoa pribadi di rumah. Karena keterbatasan situasi kondisi hari-hari ini, untuk tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Jangan sia-siakan. Jangan membuat alasan bahwa engkau tidak bisa berdoa sendiri. Justru saatnya sekarang ini Anda memakai imanmu, menggunakan imanmu sebagai seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau dibentuk oleh Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan, berikan hatimu kepada Tuhan. Dengan rendah hati engkau rela dipimpin oleh Roh Kudus. Saatnya sekarang, kapan lagi? Jangan ditunda-tunda. Gereja boleh ditutup pintunya untuk
menghindarkan kita dari corona, tetapi tidak bisa membatasi kita untuk berhubungan dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Itu sebabnya hari-hari ini banyaklah berdoa. Undang hadirat Tuhan memenuhi kehidupan saudaraku. Minta kerendahan hati agar hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Saatnya kita bersama-sama meminta Tuhan penuhi kami, penuhi kami. Tidak peduli Anda seorang diri di rumah, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu kamarmu, berdoa di sana. Tuhan, aku merindukan Roh Kudus-Mu. Penuhi. Roh Kudus ada. Roh Kudus akan mengalir ke tempat-tempat yang berkenan di hadapannya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berikan hatimu untuk dibentuk. Dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, minta, Tuhan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kita tidak bisa hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menolong dan menghiburkan kita. Satu-satunya penolong yang diberikan kepada kita. Ketika kita tidak mengandalkan Roh Kudus, ketika kita tidak bersandar kepada pimpinan Roh Kudus, maka saudara dan saya hidup dalam kemampuan sendiri, kekuatan sendiri, dan saudara akan gagal. Saudara akan dikuasai lagi oleh keinginan-keinginan daging yang tidak nampak jelas atau abu-abu. Saudara tidak terasa, saudara berada dalam keinginan dagingmu. Tetapi pada malam hari ini, beri hatimu, buka hatimu, katakan kepada Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Ini hati kami Tuhan, bentuk kami, bentuk kami, bentuk kami, agar kami berkenan bagimu, menyenangkanmu, menurut kehendak-Mu, dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus-Mu. Kiranya kita menjadi orang-orang percaya yang terus taat, menurut dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga saudara dan saya terus berkenan di hadapan Tuhan, dipakai sebagai alatnya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan kita berkenan untuk dapat berjumpa muka dengan Dia saatnya nanti kita bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Kalau saat-saat ini saudara menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, jangan lemah, jangan cemas atau takut. Undang hadirat Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya untuk menghibur dan memberi kekuatan kepada kita sekaliannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyadari bahwa ada dua kekuatan yang saling berusaha di dalam kehidupan kami. Keinginan roh dan keinginan daging. Keduanya tidak bisa bersatu karena keduanya bertentangan satu dengan yang lain. Tuhan ampuni. Ampuni kami. Pada malam hari ini kami rindu agar setiap umat-Mu di tempat ini dan di rumah-rumah sungguh-sungguh memperhatikan kehendak Allah lewat Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami menolak keinginan daging, kami mengikuti pimpinan Roh, dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami sadar kami tidak mampu jikalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Curahkanlah atas umat-Mu Tuhan. Curahkanlah antara mereka yang muda maupun yang tua, yang senior maupun yang junior, mereka semuanya berkenan di tangan Tuhan, dipakai oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami sadar semua orang percaya wajib hidup sebagai saksi Kristus. Tanpa campur tangan Roh Kudus, tanpa pimpinan Roh Tuhan, kami tidak mampu, kami gagal. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur. Firman Tuhan pada malam hari ini kembali mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh dengan rendah hati menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dengan rendah hati rela dibentuk
oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dari kekal sampai selama-lamanya. Kiranya firman Allah termeterai dalam setiap hati kami, dan Roh Kudus berbicara lebih jauh lagi kepada masing-masing pribadi. Karena hamba-Mu berhenti berbicara, tapi ada Roh Kudus yang tak terbatas kuasanya, sanggup berbicara ke dalam setiap hati kami sekaliannya. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami, bahwa Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih
kepada Bapak Gembala. Kami mengucap syukur kepada Bapa yang sudah menolong kami dalam ibadah malam hari ini. Kami percaya hati kami disegarkan kembali dan terus firman Tuhan menguatkan kami untuk taat berjalan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapa, kuatkan kami sehingga kami masing-masing mengabdi dengan setia, melayani dengan taat, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Lawatlah umat-Mu yang mengikuti ibadah malam hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun secara online di rumah-rumah. Mereka merasakan jamahan kuasa Tuhan, mereka disegarkan oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Jerih payah mereka di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia, karena Tuhan turut bekerja. Roh Kudus memimpin kami. Kami rindu saatnya Tuhan memberkati kami, memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir, yang mengikuti ibadah malam hari ini. Diberkatilah usaha pekerjaannya, diberkatilah rumah tangga dan kesehatannya, diberkatilah. Tuhan, curahkanlah berkat-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaan-Nya. Tuhan menjagai keluar masuk-Mu dan membuat berhasil usaha pekerjaan-Mu. Sekarang terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.